Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Nur Hasan dalam pertemuan mata kuliah Etika Profesi Informatika. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas materi tentang profesionalisme di bidang informatika. Ya. Seseorang dapat disebut profesionalisme di bidangnya apabila sudah mempunyai kompetensi. Persyaratan kompetensi di bidang IT mencakup beberapa hal, diantaranya dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya, penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis, pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan. Nah, secara umum, pekerjaan di bidang informatika itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah di bidang software atau perangkat lunak. Dia bisa menjadi sistem analis, programmer, web designer, maupun web programmer. Yang di kelompok kedua adalah pekerjaan di bidang hardware atau perangkat keras, yaitu seperti technical engineer, network engineer, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan perangkat keras. Lalu kelompok yang ketiga adalah pekerjaan di bidang operasional sistem informasi. Ada juga contohnya seperti EDP operator atau entry data processing, atau juga bisa menjadi sistem administrator, bahkan MIS director. Nah, di kelompok keempat, ya, kelompok terakhir ini ada juga pekerjaan di bidang pengembangan bisnis IT. Ya. Lalu, profesionalisme di bidang IT itu di skala Asia Tenggara dikenal model SEARCH atau SEARCC. SEARCH itu apa? SEARCH adalah kepanjangan dari Southeast Asia Regional Computer Confederation. Nah, SEARCH ini merupakan konfederasi asosiasi profesional di bidang IT dan teknologi. Nah, kenapa digunakan model SEARCH? Karena model SEARCH ini biasanya untuk membagi job atau pekerjaan dalam lingkungan IT yang digambarkan ke dalam model 2 dimensi. Nah, model tersebut nantinya digunakan untuk mempertimbangkan jenis-jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Jadi nanti model SEARCH ini terbagi menjadi ada divisi pendidikan dan pelatihan, ada divisi system development, ada juga divisi spesialis atau support. Nanti terbagi lagi untuk divisi pendidikan dan pelatihan itu ada instruktur, ya, ada juga seperti trainer. Lalu di divisi sistem development itu terbagi lagi menjadi ada programmer, sistem analis, project manager. Lalu divisi spesialis atau support dibagi lagi menjadi lebih ke spesifik kepada bidang-bidang tertentu. Nah, setiap jenis pekerjaan dari skema yang SEARCH tadi tentunya memiliki tingkatan. Ya, ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah supervise atau terbimbing. Nah, biasanya supervise atau terbimbing ini mempunyai pengalaman 0 sampai 2 tahun. Artinya, orang yang masuk kategori supervise atau terbimbing ini masih butuh pengawasan dan petunjuk. Nah, di skema yang kedua, tingkatan yang kedua ada namanya moderately supervised atau madya. Nah, untuk masuk ke tingkatan ini minimal dibutuhkan pengalaman 3 sampai 5 tahun. Tapi moderately supervised ini masih perlu dibimbing. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu ada namanya independent atau managing. Nah, ini sudah masuk ke tahap mandiri, artinya tidak membutuhkan bimbingan. Nah, ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan klasifikasi dalam job model search. Yang pertama ada cross country, cross enterprise applicability, artinya job harus relevan dengan kondisi region yang memiliki kesamaan pemahaman. Lalu ada function oriented. Artinya gelarnya bisa berbeda-beda karena ini dari organisasinya dari Asia Tenggara, ya. Gelar bisa berbeda-beda tapi mempunyai fungsi yang sama. Ada juga testable atau certifiable. Artinya suatu jenis pekerjaan tersebut dapat diukur dan diuji. Lalu ada juga applicable. Nah, applicable ini adalah fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan untuk mayoritas profesional masing-masing. Lalu apa aja sih pekerjaan atau profesi di bidang IT? Nah, dari model search yang tadi, maka didapatkan jenis pekerjaan atau profesi di bidang IT sebagai berikut. Ada 7 jenis pekerjaan, jenis profesinya. Yang pertama adalah instruktur IT, lalu ada sistem developer, ada programmer,
ada real programmer atau biasa disebut hardcore, ada juga sistem analis, project manager, dan spesialisasi di bidang tertentu. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Untuk instruktur IT biasanya itu adalah seseorang yang memiliki atau mempunyai kompetensi dan tanggung jawab terhadap proses belajar mengajar atau melatih atau training di bidang informatika. Nah, instruktur tersebut harus mampu menguasai pengetahuan tentang software, hardware, dan dapat juga melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan terhadap orang yang di training atau yang dididiknya. Lalu ada sistem developer. Sistem developer ini merupakan keahlian di bidang pengembangan sistem informasi. Keahlian dari sistem developer ini mencakup 3 bidang keahlian. Yang pertama programmer, ada sistem analis, sama project manager. Oke, terus ada juga programmer ya. Nah, tadi ini masih dimasuk di dalam sistem developer. Programmer ini adalah seseorang yang biasanya mengembangkan perangkat lunak atau software, ya. Atau bisa juga programmer ini orang yang menulis kode-kode perangkat lunak di sebuah komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, istilah programmer komputer sebenarnya mengacu pada suatu spesialis area computer programming atau suatu generalis kode untuk macam-macam perangkat lunak, karena beda-beda programmer dikarenakan bahasa programmingnya itu berbeda-beda ya. Oke, jadi macam-macam juga bahasa programmer itu, ada Java, C++, Python, dan lain-lainnya. Lalu ada juga yang dinamakan real programmer atau bisa juga disebut hardcore. Nah, real programmer ini biasanya dia tidak menggunakan graphical tools atau IDE atau Integrated Development Environment, karena biasanya programmer ini lebih condong ya untuk menggunakan bahasa yang menghubungkan dengan perangkat keras atau hardware. Contohnya assembler ya, bisa juga bahasanya Fortran atau C++ ya untuk memprogram suatu robot misalnya. Lalu ada sistem analis ya. Sistem analis ini dia memiliki tanggung jawab yang bermacam-macam ya, dan dia juga berhubungan dengan manajer, berhubungan juga sistem software programmer, technical, user, bahkan user ya, dan juga stakeholder lainnya. Nah, ini sistem analis ini dia menganalisis sebuah sistem ya, hubungannya nanti banyak ke stakeholder lainnya. Lalu ada juga yang dinamakan project manager. Nah, project manager ini adalah seseorang yang mempunyai keseluruhan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan perencanaan serta mensukseskan segala proyek. Nah, project manager ini dia bisa dibilang otaknya lah, ya seperti itu ya. Nah, biasanya untuk menjadi seorang project manager dibutuhkan 2 sertifikasi yang sangat penting ya. Yang pertama adalah Certified Project Manager atau CPM, atau yang kedua adalah Project Management Profesional atau PMP. Tentunya untuk mendapatkan 2 sertifikasi ini dibutuhkan effort yang luar biasa besar ya, karena memang untuk menjadi seorang project manager cukup punya banyak pengalaman. Lalu di jenis profesi yang terakhir adalah spesialisasi. Nah, spesialisasi dalam dunia IT bisa diantaranya ada spesialisasi bidang sistem operasi dan networking. Ada juga seperti sistem engineer atau sistem administrator. Ada juga spesialisasi bidang pengembangan aplikasi dan database seperti application developer atau database administrator. Lalu ada juga spesialisasi audit dan keamanan sistem informasi. Nah, itu ada di situ ada information system auditor dan juga information security manager. Nah, baiklah. Sampai di situ terlebih dahulu materi dari pertemuan kelima. Kita sudah mengetahui tentang profesionalisme di bidang IT, model search, dan juga pekerjaan atau profesi di bidang informatika lainnya. Jangan lupa untuk terus belajar, terus semangat, dan juga terus beribadah. Dan jangan lupa untuk mencari referensi lain terkait mata kuliah etika profesi ini agar dapat menambah, memperkaya pengetahuan rekan-rekan mahasiswa. Muhasabah untuk hari ini adalah Quran Surat Ar-Rahman ayat 60 sampai 61.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Terima kasih, jangan lupa sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.